Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di masa pandemi ini jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Mulai dari cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak atau social distance, kemudian menggunakan masker. Oke, pada pertemuan kali ini tetap seputar koordinat kartesius. Untuk pokok bahasanya adalah posisi titik terhadap titik pusat dan titik A, B. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menentukan posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Kemudian yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, misal A, B. Kemudian yang ketiga, menentukan jarak antara dua titik. Oke, selanjutnya kamu perhatikan mengenai yang pertama, yaitu posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan gambar atau denah berikut, yaitu alun-alun kota Kediri beserta beberapa kota kecamatan di Kabupaten Kediri. Memperhatikan ya. Jika disajikan dalam koordinat kartesius tampak seperti gambar ya. Posisi alun-alun tepat berada di pusat, sehingga dinamakan alun-alunnya nanti sebagai titik pusat. Oke, selanjutnya kamu perhatikan untuk contohnya ya. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa notasi titik pada koordinat kartesius itu adalah pasangan E, Y. Itu sebagai acuannya ya. Nah, nanti untuk menentukan posisinya yang diawali dengan dengan menarik garis sejajar dengan sumbu X. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Kemudian dilanjutkan dengan menarik garis yang sejajar sumbu Y, kelanjutannya yang tadi, yaitu ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, perhatikan contohnya. Ya, denah yang tadi anak-anak. Nah, dari denah tampak jelas bahwa titik acuannya adalah alun-alun ya. Nah, sementara titik-titik yang akan ditunjukkan posisinya yang pertama adalah Kota Pare. Kamu perhatikan Kota Pare dan menemukan titiknya diawali dari titik pusat, yaitu alun-alun, yaitu dari titik pusat ya. Kalau menuju Pare itu terletak di atasnya sumbu X, kemudian di sebelah kanannya sumbu Y. Atau kalau dari titik pusat, di atasnya titik pusat, kemudian di sebelah kanannya titik pusat. Sehingga dapat ditunjukkan kalau dari titik pusat ke Kota Pare itu adalah 4 satuan ke kanan, berarti positif ya. Kemudian 4 satuan ke atas, positif juga. Sehingga titik koordinatnya adalah 4,4. Selanjutnya yang kedua, posisi Kota Banyakan terhadap titik pusat atau alun-alun adalah, perhatikan anak panahnya ya, 2 ke kiri, kemudian 4 ke atas. Sehingga Kota Banyakan koordinatnya adalah -2,4. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi Kota Ngadiluih terhadap alun-alun Kota Kediri adalah 0 satuan. Di sini maksudnya karena titik Kota Ngadiluih itu berada di sumbu X, sehingga untuk X-nya tidak bergerak. Kemudian bergerak ke bawah 2 satuan karena Kota Ngadiluih berada di bawahnya berada di bawahnya alun-alun. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,-2. Paham ya? Menentukan posisi titik terhadap titik pusat. Selanjutnya adalah mengenai posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu A, B. Kamu perhatikan contohnya, yaitu denah yang tadi. Dari denah tersebut dapat ditunjukkan bahwa
kota Gurah itu sebagai titik acuan. Jadi bukan alun-alun lagi. Sekarang titik acuannya adalah kota Gurah. Kamu perhatikan, tetap berpedoman pada pasangan Eko Y, yaitu kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau Y-nya ke atas positif, ke bawah negatif. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Jelas di sana gambarnya, dari gambar diperoleh posisi kota Pare terhadap kota Gurah. Nah, kamu lihat kota Pare terhadap kota Gurah, bahwa kota Pare itu di sebelah kanannya kota Gurah dan di atasnya kota Gurah. Jelas nanti koordinatnya positif ya. Diperhatikan 2 ke kanan, 3 ke atas, sehingga titik koordinatnya adalah 2,3 dengan pusat kota Gurah atau titik acuannya kota Gurah. Kemudian posisi kota Grogol terhadap kota Gurah. Kamu perhatikan, Grogol itu letaknya di sebelah kiri, berarti 5 satuan ke kiri, kemudian di sebelah atasnya kota Gurah 2 satuan ke atas, sehingga titik koordinatnya adalah negatif 5,2. Kemudian yang ketiga adalah posisi kota Kandat terhadap kota Gurah. Kandat berada di bawahnya kota Gurah dan juga di sebelah kanannya kota Gurah, sehingga jelas posisi kota Kandat adalah 1 ke kanan, kemudian 3 ke bawah, sehingga koordinatnya adalah 1, negatif 3. Paham ya anak-anak mengenai posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, selanjutnya adalah mengenai jarak antara 2 titik. Perhatikan gambarnya. Misalkan ada titik A X1, Y1 ya. Kemudian titik B-nya adalah X2, Y2. Jadi jarak kedua titik tersebut adalah D sama dengan akar dari Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat, dengan keterangan bahwa D adalah jarak. Selanjutnya adalah contoh. Di sini dicontohkan adalah menghitung atau menentukan jarak kota Mojo dengan kota Gurah. Perhatikan ya solusinya seperti apa. Tampak jelas bahwa kota Mojo di kuadran 4 dan kota Gurah berada di kuadran 1. Dari sini koordinat kota Mojo itu adalah min 1, min 3, artinya X1 nya min 1, Y2 nya Y1 nya min 3. Kemudian koordinat kota Gurah 2,1, artinya X2 nya 2, Y2 nya juga Y2 nya 1. Sebenarnya bisa dibolak-balik ya, bebas. Nah, sehingga diperoleh atau jaraknya sama dengan D sama dengan akar dari Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Sehingga dari perhitungan diperoleh bahwa jarak keduanya adalah 5. Sehingga jadi jarak kedua kota pada gambar adalah 5 satuan. Paham ya anak-anak? Ingat, untuk menentukan jarak dua kota menggunakan rumus akar Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Selanjutnya, seperti biasa, adalah mengerjakan LKPD. Kamu perhatikan denah alun-alun dan beberapa kota di Kabupaten Kediri seperti gambar ya. Kamu perhatikan pertanyaannya, ada 3 buah pertanyaan. Prosedur pengerjaannya seperti contoh-contoh pada video tadi ya anak-anak. Oke, selanjutnya jangan lupa bahwa LKPD dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan diupload ke link seperti biasa. Jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, jangan lupa isi absen ya anak-anak. Selanjutnya,
terima kasih Pak Joko sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.